Andy Diouf menjadi wakil pemain Inter yang hadir dalam konferensi pers usai kemenangan atas Torino. Gelandang Nerazzurro tersebut mengakui pertandingan berjalan sulit, namun menegaskan bahwa hasil akhir menjadi hal terpenting. Ya, pertandingan tidak mudah, tidak gampang bermain melawan Torino, tetapi yang paling penting adalah kemenangan. Saya sangat senang dengan gol saya dan dengan penampilan saya, ujar Diouf seperti dikutip dari FC Internews. Menanggapi posisi favoritnya di lapangan, Diouf menjelaskan bahwa ia lebih nyaman bermain di lini tengah. Ya, saya suka bermain di tengah maupun di sisi sebagai pemain kelima. Yang terpenting bagi saya adalah bermain dimanapun pelatih menginginkan. Namun bermain di tengah tentu lebih mudah, jelasnya. Diouf juga membahas perbedaan antara sepak bola Prancis dan Italia. Ada banyak perbedaan. Serie A lebih taktis, permainan lebih banyak mengandalkan penguasaan bola, dan sering menghadapi blok rendah. Itu tidak selalu mudah, tetapi saya merasa baik dan percaya diri, tutupnya. Christian Chivu tampil di ruang konferensi pers U-Power Stadium dengan raut puas setelah Inter memastikan kelolosan ke semifinal Coppa Italia. Pelatih Nerazzurri itu menyampaikan penilaiannya atas pertandingan serta performa sejumlah pemain muda, seperti dikutip oleh FC Internews. Menilai jalannya laga dan kontribusi Matteo Cocchi serta Ishiaka Kamate, Chivu menekankan peran besar sektor muda Inter. Ini adalah kredit untuk para pemain muda yang saya kenal dengan baik. Saya pernah melatih mereka di Primavera dan tahu ambisi mereka. Ini juga hasil kerja sektor akademi yang melatih mereka dengan baik. Begitu pula Vecchi bersama tim Under 23. Dalam kalender yang sangat padat, bermain setiap 3 hari, kami membutuhkan pemain-pemain seperti mereka, ujarnya. Terkait kelolosan ke semifinal Coppa Italia yang datang jelang derby, Chivu melontarkan pernyataan tegas. Kami lolos ke semifinal dan masih dikritik. Saya tidak mengerti apa-apa soal sepak bola. Kami akan memainkan semifinal lalu derby. Kami ambisius tetapi tanpa obsesi terhadap apapun. Kami ingin kompetitif di semua ajang dengan kepala tegak, lalu kita lihat ke depannya, tegasnya. Chivu juga menyoroti perkembangan Andy Diouf. Dia bekerja dengan baik, masih muda dan berada di lingkungan baru. Rekan-rekannya banyak membantu. Dia masih bisa berkembang. Hari ini juga ada hal positif dan negatif. Dia rendah hati, mau bekerja keras, dan pantas mendapatkan menit bermain yang kami berikan. Kami semua senang dengan perkembangannya, jelas Chivu. Mengenai rotasi lini depan yang kerap berganti dalam beberapa laga terakhir, Chivu menegaskan tidak memiliki preferensi khusus. Itu tergantung periode. Kami bermain setiap 3 hari. Saya ingin pemain yang bugar dan bisa memberikan segalanya. Semua bisa bermain dengan semua, dan saya sangat senang dengan sikap serta penerimaan mereka terhadap pilihan kami, katanya. Terakhir, Chivu memberikan kabar soal kondisi Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu. Dari yang saya ketahui, mereka akan kembali setelah pertandingan melawan Sassuolo, pungkasnya. Andy Diouf kembali mencetak gol. Kali ini ke gawang Torino, setelah sebelumnya membobol Venezia dan Dortmund. 3 gol tersebut menunjukkan ketajaman pemain asal Prancis itu di depan gawang. Menurut laporan Corriere dello Sport, dengan gol tersebut, Diouf ikut memastikan langkah Inter ke semifinal. Ia memanfaatkan dengan maksimal kesempatan yang diberikan Christian Chivu, terlebih karena kali ini ia dimainkan di posisi naturalnya di lini tengah. Sepanjang musim, Diouf beberapa kali digeser ke sisi kanan karena kebutuhan tim. Dalam wawancara pra-pertandingan, Diouf menyatakan dirinya bisa bermain baik sebagai mezzala kanan maupun kiri. Di atas lapangan, ia membuktikan mampu memegang peran penting di sektor tengah Inter yang syarat kualitas. Gol ke gawang Torino menjadi yang ketiga bagi Diouf dalam 3 laga sebagai starter musim ini, setelah sebelumnya mencetak gol saat menghadapi Venezia dan Lecce. Ia pun dinilai sebagai alternatif yang valid untuk lini tengah, terutama mengingat padatnya jadwal Nerazzurri di kompetisi domestik dan turnamen lainnya. Bursa transfer musim dingin baru saja ditutup, namun klub-klub mulai mempersiapkan langkah untuk jendela transfer musim panas, termasuk Inter. Nerazzurri dikabarkan sudah mulai menyusun rencana, terutama untuk posisi penjaga gawang, menyusul akan berakhirnya kontrak Yann Sommer. Menurut laporan Nicolo Schira dalam rubrik Piazza Affari di Il Giornale, ada kemungkinan setelah 20 tahun, gawang Inter kembali diisi kiper asal Italia. Nama yang kini menjadi sorotan adalah Guglielmo Vicario dari Tottenham yang disebut ingin kembali bermain di Italia.
Meski demikian, Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, juga disebut terus memantau Elia Caprile dari Cagliari sebagai alternatif lain untuk posisi tersebut. Giovanni Carnevali menilai Inter sebagai tim terkuat di Serie A jelang pertemuan Sassuolo melawan Nerazzurri pada laga akhir pekan mendatang. CEO Sassuolo itu mengakui timnya akan menghadapi pertandingan yang sangat sulit, namun tetap bertekad memberikan perlawanan maksimal. Bagi saya, Inter adalah tim terkuat di Liga dan kami menantikan pertandingan yang sangat sulit. Namun kami akan mencoba menyulitkan mereka. Kami tidak boleh melakukan kesalahan selama 90 menit untuk mencoba menghentikan mereka. Kami tahu Inter sangat difavoritkan, tetapi kami akan memainkannya dan kita lihat nanti. Dalam sepak bola tidak selalu yang terkuat menang. Kami akan memberikan yang terbaik untuk mencoba membuat kejutan lagi, ujar Carnevali. Selain membahas laga melawan Inter, Carnevali juga menyinggung situasi beberapa pemainnya, termasuk Muharemovic dan Lauriente. Ia mengakui adanya minat dari sejumlah klub terhadap para pemain tersebut. Tidak perlu disembunyikan, kami menerima permintaan dan ketertarikan terhadap beberapa pemain kami seperti Muharemovic dan Lauriente. Tetapi kami ingin berkembang dan karena itu tidak melepas permata kami, lanjutnya. Carnevali juga tidak menampik adanya pendekatan dari Inter terhadap Muharemovic, meski ia menegaskan bahwa klub lain pun turut menunjukkan minat dalam beberapa pekan terakhir. Saya tidak bisa menyangkal bahwa Inter telah meminta informasi tentang Muharemovic, tetapi klub lain juga menghubungi kami dalam beberapa minggu terakhir. Tarik kini bukan lagi sebuah kejutan. Meminta informasi adalah bagian dari pekerjaan kami. Begitu juga mengetahui kondisi ekonomi dan menyatakan ketertarikan. Lalu ada tahap berikutnya yang mengarah pada perkembangan negosiasi. Tetapi untuk itu masih terlalu dini. Karena harus ada kesepakatan dan kepuasan dari tiga pihak, penjual, pemain, dan pembeli, jelasnya. Presiden FIFA Gianni Infantino turut hadir di tribun U-Power Stadium untuk menyaksikan pertandingan Inter kontra Torino. Kehadirannya bertepatan dengan kemenangan Inter 2-1 yang memastikan langkah Nerazzurri ke semifinal Coppa Italia. Melalui akun Instagram pribadinya, Infantino membagikan kesannya saat kembali menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion. Seperti dulu, ketika saya masih kecil dan ditemani oleh ayah tercinta, saya pergi ke stadion untuk menonton Inter, tulis Infantino. Di Monza melawan Torino, klub besar lainnya, Inter menang 2-1 dan lolos ke semifinal Coppa Italia. Dalam kesempatan tersebut, Infantino juga mengaku bertemu banyak rekan dan kembali merasakan makna mendalam dari sepak bola. Saya bertemu banyak teman dan sekali lagi saya berpikir bahwa sepak bola adalah emosi yang tak lekang oleh waktu. Sepak bola menyatukan dunia dan berbagai generasi, pungkasnya. Andrea Ranocchia memberikan analisisnya usai pertandingan Inter kontra Torino di Coppa Italia dalam sesi di Studio Sport Mediaset. Ia menilai kompetisi tersebut penting karena memberi kesempatan bermain bagi pemain yang jarang tampil, sekaligus membuka peluang meraih trofi dan tiket ke Super Coppa. Ini adalah kompetisi yang memungkinkan Anda memberi ruang kepada pemain yang jarang bermain dan tetap penting. Jika Anda melangkah hingga akhir, Anda mengangkat trofi dan mendapat kesempatan bermain di Super Coppa. Penting bagi Inter untuk melangkah jauh karena jika tidak akan sulit mengelola skuad yang begitu besar. Mereka mencapai targetnya dan itu tidak mudah karena banyak mengganti pemain, ujar Ranocchia. Ia juga menyoroti kekompakan skuad Nerazzurri. Menurutnya, suasana tim sangat sehat dan para pemain memahami pentingnya tujuan bersama. Grup ini sangat sehat, bahkan mereka yang tidak bermain tetap senang jika rekan setimnya tampil baik karena mereka paham bahwa tujuan tim sangat penting. Pengaruh besar datang dari pemain seperti Lautaro, Barella, Bastoni, dan Di Marco yang menularkan suasana positif di dalam tim. Para pemain lain menyesuaikan diri dengan mentalitas tersebut meski ada persaingan. Ranocchia kemudian membahas peluang Milan dalam perburuan Scudetto. Ia menilai musim pertama Allegri terbantu karena tidak bermain di Liga Champions, namun menegaskan bahwa Milan tetap tampil baik. Musim ini, musim pertama Allegri, terbantu karena tidak ada Liga Champions. Namun, Milan jika hanya bermain 1 kali seminggu selama 2 atau 3 tahun berturut-turut adalah kegagalan besar. Jika Anda memenangkan Liga, musim berikutnya pasti bermain lebih banyak pertandingan. Mereka bagus dan ada di sana.
Allegri sangat brilian dan para pemain merespons dengan sangat baik setelah musim sulit, tetapi mereka sangat bergantung pada Rabiot dan Modric sebagai penggerak. Jika salah satu absen, mereka kesulitan. Ranocchia juga menyinggung performa beberapa individu di Inter, termasuk Davide Fratesi dan Marcus Thuram. Fratesi adalah pemain yang sepanjang kariernya selalu bermain. Di Inter, persaingan sangat ketat. Tahun pertama, Anda menjalaninya dengan antusiasme, setelah itu mungkin ingin lebih banyak ruang, tetapi persaingan di Inter adalah hal yang normal dan ketika dipanggil, Anda harus memberi jawaban. Kivu sangat baik dalam berbicara dengan para pemain. Menurut saya, Fratesi hingga akhir musim bisa mendapat ruang dan tampil sangat baik. Tentang Thuram, ia menilai sang pemain sedang berada dalam fase perkembangan. Seorang pemain menyadari apakah itu momen baik atau tidak. Seperti Fratesi, persaingan itu ada. Pio tampil sangat baik, Lautaro selalu memberi dampak besar. Boni adalah pesaing lainnya. Saya pikir ini fase pertumbuhan. Dia datang, meledak, dan musim ini menghadapi persaingan. Walter Sabatini memberikan pujian besar kepada Christian Chivu sehari setelah kemenangan Inter 2-1 atas Torino di Coppa Italia. Mantan direktur yang juga pernah bekerja di era Suning itu menyebut laga tersebut sebagai bukti kualitas sang pelatih. Semalam ada sertifikasi kualitas Chivu, ujar Sabatini kepada Cronache di Spogliatoio. Dia akan menjadi pelatih Inter untuk 5 tahun ke depan. Dia juga melakukan sesuatu yang luar biasa terhadap klub, karena dia adalah pelatih yang bekerja dengan dan untuk klub. Sepak bola dilakukan seperti itu, pelatih bersama klub, bukan pelatih yang melawan atau menjadi penembak jitu klub. Sabat ini menilai keputusan Chivu melakukan rotasi sebagai bentuk keberanian. Itu adalah bukti keberanian. Dia melakukan turnover, memainkan para pemain muda, dan mengambil tanggung jawab besar. Kamate mengejutkan saya dan menjadi bukti bahwa tim U23 adalah sesuatu yang sangat menyehatkan bagi sepak bola, tambahnya. Ia kemudian melanjutkan pembahasan mengenai pentingnya tim kedua. Menurutnya, Juventus telah menghemat banyak biaya sekaligus menemukan pemain seperti Yildiz dan Miretti berkat proyek tersebut. Bermain di Primavera saat masih remaja berbeda dengan bermain melawan pemain yang sudah berkeluarga dan harus berjuang memperbarui kontrak demi anak-anak mereka. Lihatlah manfaat yang dibawa ke tim utama oleh Bartesaghi, Bernasconi, Palestra bahkan tak perlu saya sebut. Dan saya katakan satu hal, bagi saya dia adalah seorang Quarto. Sama seperti yang pernah saya katakan kepada Delio Rossi tentang Behrami. Dengan larinya yang agresif, jika datang dari belakang, dia berbahaya. Palestra adalah calon juara, tegas Sabatini.